Tolong temui kami. Selamatkan keluarga Zong. Kami sudah berlutut 7 hari 7 malam. Belakangan ini hujan deras di Jingzhou, banjir di mana-mana, banyak pengungsi. Saya sedang menggalang dana untuk bantuan bencana. Keluarga Zong bersedia sumbang 10 miliar sebagai tanda ketulusan. Saya tadi salah ucap, keluarga Zong bersedia sumbang 50 miliar untuk bantuan bencana. Baik, sungguh boros. Saat Tuan masih ada, tidak pernah semewah ini. Bahkan sepanjang hari siang bolong pakai payung hitam. Sinting. Zong Changjong menebus dengan nyawanya. Aku menyuling jiwanya menjadi payung Qian Kun untuk menutupi bencana langit. Selama aku tinggal di keluarga Zong 100 hari, keluarga ini akan melewati bencana dan mengembalikan kejayaan 100 tahun. 3 hari lagi adalah batas akhir. Saat itu aku juga harus pergi. Putri Sulung. Kenapa diturunkan lagi? Teh sebaik ini masih tidak memuaskannya? Putri Sulung, teh ini sudah diganti lebih dari 10 kali. Tapi Tuan Jiang ini memaksa minta teh baru tahun ini. Dan lagi, harus pakai cangkir telinga dinasti Han itu. Aku belum pernah menemui tuan yang selektif seperti ini. Sepertinya si bocah bernama Jiang ini benar-benar menganggap dirinya tuan rumah keluarga Zong. Tuan rumah, layakkah dia? Dia paling-paling adalah anak haram yang diamanatkan ayahku saat sekarat untuk dirawat. Sekarang ayahku pemakamannya sudah selesai, dia masih betah tinggal. Mungkin dia menunggu untuk bagi-bagi harta warisan. Hari ini, kalau aku tidak mengusir binatang kecil ini, aku bukan lagi orang Zong. Hari ini kalau aku tidak mengusir binatang kecil ini, aku bukan lagi orang Zong. Putri sulung keluarga Zong, katanya sebelum tuan meninggal, 100 miliar tunai dipindahkan secara rahasia ke sebuah akun perwalian. Dan penerima manfaat akun itu adalah anak ini. Bagus! Ayahku benar-benar menyayanginya. Hari ini, 100 miliar ini harus aku ambil kembali. Putri sulung keluarga Zong, kalau Anda langsung memintanya, dia pasti tidak akan memberikannya dengan patuh. Aku punya satu ide. Ide apa? Periode notaris untuk perwalian ini 100 hari. Tapi jika dalam 100 hari ini penerima manfaatnya mati, hartanya akan kembali utuh ke akun semula. Begitu. Semua masalah selesai, bukan? Bagus. Ini yang terbaik. Akhiri masalah untuk selamanya. Nanti tidak akan ada lagi orang yang berebut harta warisan denganku. Asisten Zhou, urusan ini kau yang tangani sendiri. Siap. Tuan Muda Jiang, ini teh yang Anda minta. Wanginya harum, rasanya halus. Silakan cicip. Segar saat masuk ke mulut, kaya dan pekat, memang teh yang bagus. Aneh, di dalam teh ini ada racun 5 langkah mematikan. Bisa langsung membunuh. Ini seharusnya sudah bereaksi. Anda, apakah Anda merasa tidak enak badan, pusing, atau sakit perut? Bagaimana bisa? Teh yang sangat enak ini, setelah diminum, malah membuatku merasa segar dan jernih. Bagaimana kalau Anda coba? Tidak mungkin. Jangan-jangan aku beli obat palsu? Kenapa bisa begini? Bagaimana mungkin dia mati, dibunuh oleh racun 5 langkah mematikan? Tidak bisa diselamatkan. Bawa dia keluar. Kamu. Bagus, kamu, anak kecil, berani-beraninya meracuni teh, membunuh asistenku. Hari ini, akan kubalas dengan darahmu. Siapa yang meracuni? Kamu yang paling tahu. 3 hari lagi adalah hari ulang tahun ibumu. Pada saat itu banyak pejabat dan orang terhormat akan datang memberi selamat. Jika kamu ingin kebenaran terungkap di dunia, aku siap menemani. Bagus. Sayangnya, kamu tidak akan bisa menunggu sampai 3 hari lagi. Wajahku, wajahku. Di teh ada racun mematikan. Racun itu sudah meresap melalui wajahmu, masuk ke tubuhmu. Dalam waktu singkat, harus disuntik serum ular perut. Kalau tidak, nyawamu tidak akan selamat. Kamu tunggu saja. Zong Changjong, kamu punya anak perempuan yang ingkar janji, serakah dan bodoh.
Semoga dia berhenti melakukan hal bodoh. Kalau tidak, keluarga Zong akan binasa total. Kau pun mati sia-sia. Jiang Gongzi, silakan duduk di tempat terhormat. Hari ini adalah hari terakhirku di keluarga Zong. Lewat hari ini, setelah keluarga Zong lolos dari bencana langit, janjiku pada Zong Changzong selesai. Pelayan. Jiang Gongzi, silakan cuci tangan. Ini bukan mata air Gunung Wui. Ganti. Maaf Jiang Gongzi, ini kelalaianku. Cepat, ganti dengan mata air Gunung Wuyi. Baskomnya juga ganti dengan baskom emas. Cepat, cepat, cepat. Kak Meizu, mata air Gunung Wuyi seharga emas. Katanya cuma dipakai para pertapa. Jiang Yan si anak kecil ini, dia cuma anak yang nunggal di keluarga Zong. Masa cuci tangan pakai air semahal itu? Bahkan papaku melayaninya? Dia itu siapa sih? Siapa sebenarnya anak ini? Masa bisa membuat Tuan Zong kedua melayani sendiri? Basuh dengan baskom emas, pakai baju harum cendana. Perlakuan ini, mungkin kaisar pun tak bisa menikmatinya. Anak ini pasti anak haram tua Zong. Dia satu-satunya penerus keluarga Zong. Pasti calon pewaris keluarga Zong. Paman, Jiang Yan itu orang luar. Kaulah ahli waris sah keluarga Zong. Kenapa kau begitu menjilatnya? Meizu, kau lupa wasiat ayahmu sebelum meninggal. Dia meminta kita melayani Tuan Muda Jiang dengan sempurna. Maukah engkau membuat ayahmu tak tenang di alam baka? Ayah jelas pilih kasih. Harta keluarga Zong, meski secara lahiriah untukku, tapi disisihkan 10 miliar dana untuk Jiang Yan. Jadinya aku cuma pekerja keluarga Zong. Ini tidak adil. Anak haram ayah, harus aku yang menanggung. Meizu, jangan bicara sembarangan. Melihat energi Tuan Muda Jiang yang luar biasa, pasti ada alasan ayahmu mengatur seperti ini. Jangan lancang. Bahkan paman kedua membelamu, hari ini aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Zong. Sebentar lagi ada tamu penting datang. Meja di aula ini masih kurang. Tambahkan satu meja lagi. Tuan Muda Jiang, meja dan kursi di aula pesta ulang tahun ini sudah disiapkan sesuai jumlah undangan. Tidak mungkin kurang. Apa? Orang terkaya Jingzhou, putra sulung Wang, Wang Ximing, akan datang ke keluarga Zong. Putra sulung Wang, Wang Ximing datang ke keluarga Zong. Baik, Wang Ximing adalah putra sulung Wang. Aku segera bersiap menyambut. Cepat, tempatkan kursi kehormatan di sebelah Tuan Jiang. Cepat, Tuan Jiang ternyata bisa meramal. Pantas kakakku berpesan padaku untuk melayani Tuan Jiang sendiri. Semua permintaannya harus dipenuhi. Tuan Jiang memang bukan orang biasa. Ibu. Tuan kedua, apa yang kau katakan barusan? Keluarga Wang yang mana? Keluarga Wang terbesar di Jingzhou, mau datang memberi selamat. Kekayaan dan pengaruh keluarga Wang luar biasa. Mereka puncak di Jingzhou. Katanya, mereka tak pernah berhubungan dengan luar. Kok bisa datang hari ini, ke pesta ulang tahun keluarga Zong? Keluarga Wang punya dasar yang kuat, kaya raya. Putri sulung keluarga Zong sepertinya pernah melamar. Konon, ditolak putra sulung Wang. Jangan-jangan dia menyesal? Zonglong, cepat perintahkan. Tingkatkan standar minuman dan makanan pesta kita ke yang tertinggi di Baicheng. Seluruh keluarga Zong akan menyambut Tuan Wang dengan meriah. Baik. Bu, ada hal penting mau kusampaikan. Apa itu? Jiang Yan ini sepertinya adalah ayahku anak haram yang dibesarkan di luar. Apa? Mana mungkin? Ibu, ayah diam-diam memberikan kepada Jiang Yan 10 miliar tunai. Hampir semua uang tunai keluarga Zong diberikan padanya. Kalau bukan anak haram, mana mungkin diperlakukan sebaik itu? Pantas saja sebelum meninggal, ayah berpesan padaku dan paman kedua untuk merawatnya baik-baik. Ternyata anak dari wanita lain. Anak yang dilahirkan. Si brengsek kecil ini pasti akan merebut warisan dariku. Di masa depan, pasti akan merebut warisan dariku. Ibu, hari ini kita harus cari alasan untuk mengusirnya dari keluarga Zong untuk selamanya. Benar. Lakukan saja kalau ada masalah ibu yang tanggung. Para tamu terhormat, hari ini adalah ulang tahun ibuku. Semua generasi muda harus bersujud memberi hormat. Jiang Yan, kamu yang termuda, bersujudlah. Mulailah dari kamu. Suruh aku bersujud, di dunia ini belum ada yang pantas menerima hormatku.
Jiang Yan ini sama sekali tak acuh pada istri sah tua Zong di matanya. Sepertinya nanti keluarga Zong pasti dia yang berkuasa. Benar, meski Jiang Yan anak haram tua Zong, tapi dia tetap satu-satunya putranya. Keluarga Zong diwariskan padanya juga wajar. Brengsek, Jiang Yan, kau cuma parasit yang numpang hidup di keluarga Jiang. Kalau bukan keluarga Zong menampungmu, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Berani bersikap begitu angkuh pada nenek keluarga Zong. Meizu, jangan lancang. Kakak ipar, apakah kau juga lupa? Kakak sebelum wafat berpesan, di keluarga Jiang, siapa pun tidak boleh bersikap tak sopan pada Tuan Jiang. Paman kedua, bukan aku mencela. Kau kan pemegang saham terbesar kedua keluarga Zong. Masa menjilat anak haram ini? Sungguh memalukan keluarga Zong. Meizu kau. Zong Kun, diam kau. Bajingan kecil, hari ini akan kuperlihatkan apa artinya tata krama. Aku perintahkan kau untuk berlutut dan memberi salam. Jika aku berlutut padamu, bencana akan menimpamu. Apakah kau ingin ulang tahunmu berubah jadi pemakaman? Bocah kecil, berani sekali kau mengutukku. Hei, orang-orang, tangkap bocah ini. Ya! Kurang ajar. Anakku, gelang penjaga ini adalah pemberian ayahmu, dibeli dari seorang biksu. Ini bisa menjauhkanmu dari malapetaka. Ingat saat giok ini pecah, itulah hari bencana besar. Hah? Gelang gioknya pecah, jangan-jangan anak ini adalah makhluk jahat? Makhluk jahat apa, Nyonya? Jangan lagi bersikap kasar pada Tuan Jiang. Apakah kau benar-benar ingin kakak di alam baka tidak tenang? Keluarga Zong keberuntungannya habis, akan ditimpa bencana langit 100 hari. Tuan Jiang adalah orang yang ditakdirkan. Hanya dengan tinggalnya di keluarga kita, dia bisa melindungi kita melewati bencana ini. Chang Zhong? Ingat baik-baik, layani dia dengan baik. Jika tidak, keluarga Zong pasti akan ditimpa bencana besar. Chang Zhong? Gelang penjagaku pecah. Apakah yang dikatakan suamiku benar? Jiang Yan ini memang punya takdir besar. Ibu, liongan pecah itu cuma kebetulan. Jiang Yan ini cuma seorang anak kecil yang masih bau kencur. Mana mungkin dia punya kemampuan hebat? Di keluarga Zong, dia cuma bisa numpang makan minum, dan setiap hari berlagak misterius. Kurasa, ayah cuma pilih kasih. Dia takut kalau langsung memberi harta sebanyak ini kepada anak haram ini, kita akan menentang. Makanya dia buat alasan konyol ini. Benar, Meizu, kita hampir lagi dibohongi ayahmu. Tante, hari ini kan pesta ulang tahun Anda? Si brengsek Jiang Yan ini pakai baju putih bawa payung hitam, berpenampilan tidak pantas seperti ini. Kurasa dia sengaja datang untuk menjijikan Anda. Kalau hari ini Anda tidak menggunakan wibawa sebagai nenek keluarga untuk menekannya, nanti dia bakal semakin meremehkan kita, keluarga Zong. Jiang Yan, kami sudah menjamumu dengan baik, menghidupimu. Di hari yang penting ini, kau malah berpakaian seperti berkabung. Keluarga Zong kami ini salah apa padamu? Kakak ipar, kakak, suami, sudah berpesan sebelumnya. Di keluarga Zong, Tuan Muda Jiang harus dihormati dalam segala hal. Mau pakai apa terserah dia, jangan dipermasalahkan lagi. Zong Kun, kau terus menyebut kakak? Kau jangan lupa, sekarang akulah ibu rumah tangga keluarga Zong. Aku tak peduli kau dapat dari mana anak ini. Hari ini kalau tak mau berlutut kupukul kau sampai berlutut. Anak ini asal-usulnya tak jelas di keluarga Zong. Cuma makan enak tanpa kerja dan permintaannya aneh-aneh. Konsumsi satu orang ini saja setara dengan 10 kali lipat dari semua orang di keluarga Zong. Sekarang di pesta ulang tahunku dia berani menantang terang-terangan. Tak bisa ditolerir lagi. Pengawal, ajari dia cara berlutut. Zong Chang Zong, kau mungkin mati tak tenang. Berani sekali, Jiang Yan. Masih muda berani panggil nama orang tua. Sekarang kusuruh kau buang payung jelek ini dan berlutut minta maaf. Payung hitam ini melindungi kemakmuran keluarga Zong. Tanpa payung ini keluarga Zong akan kena kutukan langit. Pikir baik-baik. Jangan, Kak. Lupa kalian,
Sebelum Tuan Jiang datang, keluarga Zong sial terus bencana bertubi-tubi, hampir bangkrut hanya dalam sekejap. Tapi sejak Tuan Jiang datang, keluarga Zong semua urusan lancar. Hanya dalam 100 hari saham naik 10 kali lipat. Tuan Jiang membawa keberuntungan bagi keluarga Zong. Omong kosong, sejak Jiang Yan datang, ayahku, dia cuma anak kecil. Lagi pula, keluarga Zong bisa lancar itu karena saya yang jadi direktur grup. Berkat cara saya mengelolanya, keluarga Zong baru bisa bangkit. Benar, semua ini berkat putriku. Kalau Meizu diserahi lebih awal, keluarga Zong sudah bangkit. Ada hubungan apa dengan anak kecil ini? Kakak ipar, Meizu sebelumnya mengelola perusahaan. Bisnis apapun dia jalani, pasti rugi. Kakak bahkan posisi penerus tak mau berikan padanya. Apa kau tak tahu? Paman kedua, kau tampaknya bertekad bulat membela anak haram ini. Kalau kau masih bersikeras, aku akan usir kau dan binatang kecil ini keluar dari keluarga Zong. Sebentar lagi akan bertemu Tuan Muda Jiang. Terakhir kali, kalau bukan karena kesehatanku bermasalah, Tuan Muda Jiang sekarang sudah di keluarga kami, Wang. Putra sulung, terakhir Anda berlutut 7 hari 7 malam, Tuan Muda Jiang juga tak mau menemui. Kali ini, dia takkan lagi begitu kejam kan? Kurang ajar. Asisten Huang, kali ini, meski aku mati berlutut di depan Tuan Muda Jiang, jangan bawa aku berobat. Mengerti? Ya. Tuan Muda Jiang adalah orang suci yang sangat baik hati. Dia pasti sedang menguji ketulusanku. Mustahil dia biarkan aku mati sia-sia. Pikirkan, lelaki keluarga Wang dari generasi ke generasi, semua mati sebelum usia 40. Kali ini, aku harus memohon dia keluar, untuk mengobati ayahku. Bawa hadiah yang baik, dan ikut aku untuk mengundang Tuan Muda Jiang. Ya. Kakak ipar, kamu sekarang adalah ibu rumah tangga keluarga Zong. Jangan sekali-kali lagi menghina Tuan Muda Jiang. Ini menyangkut naik turunnya keluarga Zong. Kamu harus berpikir 3 kali. Tentu harus berpikir 3 kali. Hari ini bukan hanya ulang tahunku. Penguasa Jingzhou, putra sulung keluarga Wang, hari ini juga hadir dalam pesta ulang tahunku. Semua kita, prosedur dan tata krama, tak boleh kurang satu pun. Jangan biarkan keluarga Wang menertawakan kita. Putra sulung keluarga Wang dari Jingzhou, Wang Ximing tiba. Tuan Muda Wang, Anda bisa datang ke sini. Sungguh kehormatan besar. Putra sulung keluarga Wang, Wang Ximing, membawa emas 10.000 tael, 10 mutiara malam, 10 villa istana awan puncak, khusus datang untuk mengundang Tuan Muda Jiang, beralih ke kediaman Wang. Wang menguasai Jingzhou, putra sulung Wang itu luar biasa. Bagaimana mungkin berlutut kepada Jiang Yan si anak kecil ini? Iya, bahkan jika Jiang Yan benar anak haram tua Zong tetap tak pantas membuat putra sulung Wang berlutut. Mungkinkah Jiang Yan ini masih memiliki identitas lain yang tersembunyi? Maksud kedatanganmu telah ku ketahui. Leluhur keluarga Wang berbisnis properti, meratakan makam untuk tanah, merobohkan kuil, untuk bangunan menciptakan dosa tak terhingga. Karena itu para pria, keluarga Wang tak akan hidup melewati 40. Takdir tak bisa dilawan. Kalian pulanglah. Tuan Muda Jiang keluarga Wang sadar salah. Kami akan patuh pada perintahmu. Jika Tuan masih perlu kami menebus dosa, kami siap berkorban tanpa ragu. Wang Shao, kita semua keluarga bangunlah. Nyonya Zong, keluarga Wang kali ini punya urusan penting untuk Tuan Jiang. Jika Tuan Jiang merasa aku tak tulus nanti merusak urusan besar keluarga kami, aku tak akan memaafkanmu. Wang Shao Jiang Yan ini toh adalah junior keluarga Zong kami. Kalau ada urusan dengan Jiang Yan, bicaralah saja dengan ibuku. Silakan. Nyonya Zong, Anda bisa mewakili keputusan Jiang Gongzi? Tentu saja. Aku ibu rumah tangga keluarga Zong. Mana mungkin dia tak patuh? Kurang ajar, beraninya kau wanita bodoh. Kau berani menentukan untukku, harus dipukul. Sedang baik-baik saja. Wajah Nyonya Zong kok tiba-tiba berdarah? Jiang Gongzi memang bukan orang biasa. Ayah menyuruhku memohon padanya, benar-benar tepat. Kamu si kecil, berani gunakan ilmu sihir padaku? Penjaga, seret dia keluar. Cincang, beri makan anjing. Aku lihat siapa yang berani. Tuan Wang, apa maksudmu? Berani bersikap tidak sopan pada Jiang Gongzi, cari mati. Kau berani memukulku? Memang kau yang kupukul, orang tak tahu diri. Jiang Gongzi, ayahku, Wang Xiongling, sedang sakit parah. Mohon Tuan bersedia membantu, hilangkan kutuk keluarga Wang, selamatkan ayahku. Kalau tidak, aku akan berlutut sampai mati di sini.
Katakan, putra sulung Wang dari Jingzhou datang ke keluarga Zong? Benar sekali. Keluarga Wang sangat kaya. Dulu aku melamar untuk Meizu ke keluarganya, ditolak halus oleh Tuan Wang. Sekarang, dia bawa hadiah berat datang sendiri, pasti dia berubah pikiran. Ayo pulang. Aku akan sendiri lamarkan cucuku Meizu, lamarkan. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Kekuatan keluarga Wang sebesar apapun tidak boleh berbuat onar di pesta ulang tahun keluarga Zong. Meizu, kumpulkan semua orang. Hari ini aku tetapkan aturan keluarga. Biar si kecil imut ini bersujud beri selamat ulang tahun padaku. Sekaligus tunjukkan pada keluarga Wang dan keluarga Zong siapa pemimpin sebenarnya. Kakak ipar Meizu, kalian jangan berbuat onar. 100 hari lalu keluarga Zong merosot, bencana datang bagai badai. Kakak laki-laki mempertaruhkan nyawanya untuk minta perlindungan Tuan Jiang. Baru keluarga Zong bisa makmur seperti sekarang. Aku mohon pada kalian, cepat minta maaf pada Tuan Jiang dan akui kesalahan. Kalau tidak, kakak benar-benar takkan tenang di alam baka. Diam! Ibu. Kedua, kau benar-benar omong kosong. Keluarga Zong kami bisa makmur seperti ini. Pertama, karena aku tiap hari bervegetarian dan berdoa di kuil Chengjue. Setahun bertapa di sana. Kedua, karena Meizu memimpin dengan baik. Apa hubungannya dengan anak kecil yang masih bau kencur ini? Ibu, bukankah ibu sedang bertapa di kuil Chengjue? Kenapa tiba-tiba pulang? Dengar Tuan Muda Wang datang ke keluarga Zong. Untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian pada keluarga Wang, aku putuskan menyelesaikan tapaku dan pulang. Tuan Muda Wang ini sungguh tampan dan berbakat. Dengan Meizu kami, pasangan yang ditakdirkan langit dan dibentuk bumi. Ayo. Hari ini aku yang ambil keputusan. Meizu, saya terima lamaran ini. Nenek, apa yang kau katakan? Kapan saya setuju? Siapa bilang saya mau menikahinya? Dia pantas? Kau... Saya kesini hanya untuk memohon Tuan Jiang selamatkan ayah saya. Tuan Wang Jiangyan ini hanya anak asuh di keluarga kami anak kecil. Bagaimana dia bisa selamatkan Tuan Wang? Tuan Jiang punya kemampuan luar biasa. Di seluruh dunia ini hanya dia yang bisa selamatkan ayah saya. Tidak peduli Jiangyan bisa menyembuhkan Wang Xiongling atau tidak, tapi keluarga Wang kuasai Jingzhou, pengaruhnya sangat luas. Asalkan keluarga Zong bisa naik pangkat lewat keluarga Wang, pasti bisa keluar dari Baicheng dan jadi keluarga baru yang berpengaruh di Jingzhou. Aku harus janji dulu soal ini. Tuan Wang, karena Jiang Yan bisa selamatkan Tuan Wang, maka soal ini saya setujui untuknya. Tapi kau harus janji nikahi Meizu. Asalkan Anda mau izinkan Tuan Jiang turun gunung. Bahkan menikahi dia, atau menikahi seorang pelayan keluarga Zong saya juga mau. Baik, serahkan pada saya. Bantu aku setujui? Kau belum cukup layak. Jiang Yan, aku di kuil Chengjue dengar orang bilang Chang Zhong mengangkat anak asuh. Bagaimanapun juga, sekalipun kau benar anak haram keluarga Zong, nenek tetap nenekmu. Kalau bukan keluarga Zong menampungmu, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Kalian juga paham, bukan keluarga Zong yang menyelamatkanku, melainkan aku yang menyelamatkan keluarga Zong. Jiang Yan, di usia muda begini, kau sudah tak tahu terima kasih, tidak menghormati yang lebih tua, sama sekali tak mengerti tata krama. Kalau kau tak mau menyelamatkan Tuan Wang, nenek akan mengusirmu dari keluarga Zong. Dan dana 10 miliar yang diberikan anakku padamu, keluarga Zong akan tarik kembali seluruhnya. Hari ini aku tak bisa pergi. Dana 10 miliar itu juga tak boleh dikembalikan. Karena itu adalah janjiku pada Zong Changzong. Lihat, masih tak tega meninggalkan keluarga Zong kami. Masih mengincar uang keluarga Zong kami. Kalau kau tahu diri, dengarkan baik-baik kata ibuku dan nenek. Buang payung jelekmu itu, lalu sujud pada ibuku untuk memberi selamat. Lalu dengan patuh ikuti Tuan Muda Wang kembali untuk menyelamatkan orang. 100 hari lalu, nyawamu di ujung tanduk. Zong Changzong memohon dengan sangat, baru aku tunjukkan jalan hidup, menyuruhmu ke kuil Chengjue berdoa dan menebus dosa. Baru kau selamat. Sekarang, pada orang yang menyelamatkan nyawamu, kau bicara tak sopan. Kurasa orang yang tak mengerti tata krama adalah kau. Tuan Jiang, ibuku sakit parah. Tolong selamatkan dia. Dengan begitu, aku bisa mati tenang. Kumohon. Tak kusangka kau begitu berbakti. Bawa dia ke kuil Chengjue, berdoa dan tebus dosa, baru hindari malapetaka. Omong kosong, aku bisa bangun dari koma karena ketulusanku pada Buddha. Setahun puasa di kuil Chengjue. Apa hubungannya denganmu, anak kecil bau susu? Jiang Yan si imut itu pasti anak haram. Zong Changzong dengan perempuan lain. Aku harus manfaatkan dia menyinggung nenek.
usir dia dari keluarga Zong. Bu, Jiang Yan itu di keluarga Zong berlagak seperti leluhur, pakai dana 10 miliar dengan boros, tanpa rasa terima kasih. Bahkan di pesta ulang tahunku, pakai baju duka. Guna sihir pukul aku. Terutama pada ibu, dia lancang dan kutuk. Bu, orang jahat durhaka seperti ini harus dihukum dengan aturan keluarga. Nek, belum lagi, Jiang Yan ini bawa payung hitam tiap hari. Dia ingin keluarga Zong celaka, kutuk kita dapat nasib buruk. Jiang Yan, ambil payung jelekmu itu dan simpan. Lalu serahkan kembali dana 10 miliar ke keluarga Zong. Setelah itu, minggir dari keluarga Zong. Keluarga Zong buta. Memang sudah takdir. Payung ini adalah nyawa Zong Changzong. Kalau mau menyimpannya, seharusnya anggota keluarga Zong yang melakukannya. Tapi ingat ini. Selama payung ada, keluarga Zong ada. Jika payung disimpan, bencana langit turun. Keluarga Zong akan hancur total. Bualan Zonglong, hancurkan payung jelek ini untukku. Baik, Xiaolong, jangan. bangun. Sekarang payungnya sudah hancur. Lalu bencana langitnya? Ini cuacanya cerah begini. Kok bisa ada guntur dan kilat? Langit tak terduga, guntur dan kilat, apa anehnya? Zonglong, hancurkan payung jelek ini. Aku lihat, Jiang Yan masih bisa berpura-pura apa? Payung ini adalah hasil tukar jasa baik dan nyawa Zong Changzong. Jika dihancurkan total, bencana langit akan menimpa setiap anggota keluarga Zong. Kak Meizu, aku... Sudah begini, kau masih membual. Kau kira aku sama sepertimu, anak kecil yang kekanak-kanakan? Sekarang payung sudah kuhancurkan. Mana bencana langitnya? Kalau kau mampu, suruhlah bencana langit datang. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Tablet leluhur keluarga Zong. Ini bagaimana? Cuaca hari ini, Baiceng cerah, petir dan kilat tiba-tiba ini, sudah sangat tidak normal. Sekarang tablet leluhur, bahkan mulai melompat tak henti. Ini benar-benar aneh. Baik-baik saja. Kenapa tablet ini bisa melompat? Kenapa? Karena payung Qian Kun hancur. Bencana langit akan datang. Keluarga Zong akan binasa total. Ini, benar ada bencana langit? Jika benar bencana langit, maka keluarga kita bukan selesai? Walau bencana langit datang, tapi untungnya aku masih di sini. Asal kalian sekarang. Semua berlutut mengaku salah. Aku perbaiki payung Qian Kun. Bertahan sebentar. Bencana keluarga Zong masih bisa terlewati. Terima kasih, Tuan Jiang. Tolong selamatkan keluarga Zong. Ibu, keluarga Zong sudah melakukan kesalahan besar. Kalian masih bengong apa? Cepat berlutut. Cukup, paman kedua. Ini hanya Jiang Yan, agar bisa tinggal di keluarga kita, menguasai dana 10 miliar kita. Tipu muslihat kecil, kau malah begitu kooperatif. Sungguh mempermalukan, wajah keluarga Zong. Kamu, sungguh tak tahu apa-apa. Siapa yang tak tahu? Semua jelas melihat. Nenek, barusan, petir yang mengguncang tablet. Lihat, sekarang ini kan sudah berhenti. Begini rupanya. Nek Jiang Yan tinggal di keluarga Zong untuk anaknya dan terus menikmati kemewahan. Dia malah menganggap kita semua sebagai orang bodoh. Dia terlalu keji. Si kecil imut, aku perintahkan kamu serahkan dana 10 miliar itu lalu minggir dari keluarga Zong. Serahkan dananya, minggir dari keluarga Zong? Minggir dari keluarga Zong. Inilah 10 miliar kontrak dana perwalian Zong Changzong. Semoga kalian tidak menyesal. Tablet leluhur keluarga Zong jatuh semua tiba-tiba. Ini seram sekali. Ini benar-benar aneh. Aku sekarang merasa punggungku merinding. Padahal tadi baik-baik saja tablet leluhur ini kok bisa jatuh. Nek hanya guntur yang mengganggu tablet leluhur, jangan berlebihan. Tuan Muda Jiang keluarga Wang bersedia danai 20 miliar untuk membentuk dana. Silakan Tuan pindah ke keluarga Wang. Jangan pergi. Dana sudah diberikan, apalagi yang kalian mau? Nenekku adalah sesepuh paling dihormati di keluarga Zong. Tadi kamu menghinanya. Sekarang kamu harus sujud minta maaf baru boleh pergi dari sini. Sujud minta maaf. Menyuruhku sujud minta maaf? Di dunia ini belum ada yang pantas menerimanya. Siapa yang menyuruhku sujud pasti tewas mengenaskan. Kamu benar-benar mau aku sujud padamu?
Ibu kakak tertua berpesan sebelum wafat. Siapa pun tak boleh menghina Tuan Muda Jiang. Kalau ada yang berani, pasti kena bencana besar. Jangan biarkan Meizu berbuat semaunya. Tuan kedua, itu cuma omong kosong si tua itu lindungi anak haramnya. Siapa yang kau takuti? Nenekku dihormati. Sekarang pemimpin keluarga Zong dia, Jiang Yan cuma anak haram. Berani menghina nenek. Kalau tak mau berlutut minta maaf, jangan harap pergi. Ibu, jangan dengarkan Meizu. Minta Tuan Jiang berlutut, kau akan celaka. Cukup bencana hidup mati saja ku lewati, apalagi anak kecil ini. Kedua, kalau kau masih mengaku aku ibumu, diamlah. Ibu, aku... Sayang, biarkan dia berlutut. Aku ingin lihat apakah nenek tua ini sanggup menanggungnya. Berlutut dan sujud. Cepat berlutut. Tuan Jiang, Sayang, Ibu, Ibu, kau baik-baik saja? Hari ini cerah, tiba-tiba petir tablet leluhur roboh. Sekarang ibu muntah darah. Apa yang terjadi? Apakah ini bencana langit? Tuan Muda Jiang adalah orang yang beruntung. Dia tinggal di keluarga Zong untuk menangkal malapetaka bagi mereka. Keluarga Zong tak tahu berterima kasih dan menantang wibawa Tuan Muda Jiang. Bencana langit sudah turun. Sekarang hanya kita yang minta maaf dengan tulus pada Tuan Muda Jiang. Keluarga Zong baru ada harapan. Jiang Yan itu cuma anak kecil yang belum kering ingusnya. Keluarga kita berdiri di puncak Baicheng. Kalau kita semua berlutut, bukankah kita kehilangan muka dan jadi bahan tertawaan di Baicheng? Bencana langit datang, keluarga Zong dalam bahaya. Kamu masih peduli muka. cuaca tak bisa diprediksi. Petir dan guntur itu hal biasa. Barusan petir merobohkan tablet leluhur. Itu bukan hal aneh. Mana ada bencana langit, ini semua cuma kebetulan. Baru saja karena bencana langit Anda sampai muntah darah. Bu, saya mohon. Sadarlah, jangan keras kepala lagi. Barusan saya kaget karena petir napas dan darah tak lancar jadi muntah darah. Sekarang sudah sembuh. Mana ada hukuman langit? Anak kedua, jangan bikin takut di sini. Bu, Perjanjian saya dengan Zong Changzong telah kalian hancurkan total. Sekarang keluarga Zong kembali ke kondisi 100 hari lalu dan akan memutuskan jalan hidup satu persatu. Semua dimulai dari kematian mendadamu. Aku lolos dari bencana hidup dan mati. Sekarang bisa makan dan tidur nyenyak. Aku sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin mati mendadak? Jangan coba-coba menakutiku di sini. Bencana langit telah tiba. Apakah aku menakutimu? Kau akan segera tahu. Jiang Yan, jangan coba-coba di sini berpura-pura di depanku. Nenek tidak akan takut padamu. Ibuku sudah mengalami banyak badai. Masa takut pada anak kecil? Ini didapat dari kuil Cheng Jue. Manikam yang sudah disucikan. Ini jimat pelindungku. Dengan perlindungannya, aku bisa hidup sampai 100 tahun. Ah! Manikam ini dirangkai benang emas. Kenapa bisa putus? Ini pertanda buruk. Nek, benang emas ini sudah lama dipakai. Benang juga bisa putus. Jangan terlalu khawatir. Zonglong, diam kau. Bencana langit sudah turun. Anak durhaka, haruskah kau membunuh nenekmu dan keluarga Zong baru kau berhenti? Ayah, aku cuma menghibur nenek. Kau terlalu salah paham padaku. Bu, Tuan Jiang melindungi keluarga Zong. Kita tidak boleh menyinggungnya. Kembalilah ke jalan benar. Segera minta maaf pada Tuan Jiang. Keluarga Zong mungkin masih bisa diselamatkan. Aku sudah hidup 83 tahun. Aku pemegang suara tertinggi di keluarga Zong. Kau suruh aku minta ampun ke anak kecil ini? Minta ampun? Mana muka aku? Bu, kau akan celaka. Apa muka lebih penting dari nyawa? Apa celaka? Cuma omong kosong. Kau bilang anak kecil ini bisa tentukan nasib keluarga Zong? Mengejek sekali. Nyawamu sudah memasuki hitungan mundur, tapi kau tak sadar. Menyedihkan. Si kecil imut, pengalamanku jauh lebih banyak darimu. Kau mau menakutiku? Mustahil. Kenapa kau geleng-geleng? Kalau berani, coba. Nenek! 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 Bu, Kau kenapa? Nenek sadarlah, nenek.
Nenek Zong muntah darah dulu, lalu tasbihnya putus, sekarang tersengat listrik. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jiang Yan bilang nenek Zong akan mati mendadak. Sekarang dia sepertinya benar-benar mati kesetrum. Ini terlalu misterius dan menakutkan. Ini baik-baik saja, kok bisa ada kabel jatuh? Mustahil benar-benar ada bencana langit. Ini kan zaman modern, mana mungkin ada bencana langit? Memang benar kata-katamu, tapi kenapa ibu bisa kesetrum? Ibu, aku sudah bilang Tuan Jiang tidak boleh dihina. Kenapa kau tidak mau dengar? Ibu, Cepat, ada yang kesetrum di keluarga Zong. Cepat kirim ambulans, cepat. Kakak, perkataan Tuan Jiang mulai terbukti. Sepertinya benar ada bencana langit. Ayahku sudah bertemu banyak orang. Dia malah menyuruhku menjemput Tuan Jiang. Pasti ada alasannya Tuan Jiang ini terlihat muda, tapi sangat misterius. Kakak, sekarang kita bagaimana? Kita tunggu dulu, tapi hari ini bagaimanapun juga harus membawa Tuan Jiang kembali ke keluarga Wang. Dokter cepat, tolong selamatkan ibuku. Dokter, bagaimana kondisi nenekku? Maaf, korban tersengat listrik menyebabkan kerusakan hati, jantung berhenti. Tidak ada tanda vital lagi, mohon kuatkan hati. Ibu-ibu, bangunlah. ibu, bencana hidup mati 100 hari lalu kau sudah lewati. Sekarang kenapa kau mati? Nenek kami belum sempat berbakti padamu. Kenapa kau mati? Nenek, bangunlah. Cukup. Aku sudah bilang, segala yang dimiliki keluarga Zong hari ini adalah berkat Tuan Muda Jiang. Dia adalah penyelamat besar keluarga Zong, tak boleh dihina. Kalianlah yang mengabaikan fakta. Terus menghasut nenek, sampai beliau akhirnya mati mendadak seperti ini. Kalian sengaja ingin membunuhnya. Jangan pura-pura di sini. Bukan begitu. Sebelum meninggal, Chang Zong berpesan padaku untuk merawat dan berbakti pada nenek. Mana mungkin aku sengaja membunuhnya? Terbukti. Kata Tuan Muda Jiang benar-benar terbukti. Nenek Zong benar-benar mati mendadak. Selanjutnya, akan giliran seluruh keluarga Zong pelan-pelan kehilangan nyawa. Ini sungguh mengerikan. Omong kosong apa? Kau cari mati? Pengawal. Tuan Muda Jiang, keluarga Zong tak tahu apa-apa. Aku mewakili semua anggota keluarga mohon maaf pada Tuan. Asalkan Tuan Muda Jiang memaafkan kami, keluarga Zong rela menyerahkan semua kekayaan. Hanya mohon belas kasihan Tuan Muda Jiang, tunjukkan jalan keluar bagi kami. Kumohon Tuan Muda Jiang. Kekayaan triliunan keluarga Zong adalah hasil jerih payah beberapa generasi. Mana bisa diberikan begitu saja? Benar. Kalau warisan leluhur keluarga Zong hilang di tangan kita, bagaimana kita berani menghadapi nenek moyang kita di alam baka? Anak durhaka, diam kau. Ibu, sekarang ibulah ibu rumah tangga keluarga Zong. Kapan paman kedua bisa jadi pemimpin keluarga? Zong Kun, aku adalah ibu rumah tangga keluarga Zong. Meizu adalah direktur grup Zongxi. Berdasarkan apa kau berhak memberikan aset 100 miliar keluarga Zong kepada Jiang Yan? Kekayaan keluarga Zong hanya milik marga Zong. Siapapun yang tak punya hak sah jangan harap merebutnya. Karena kalian tak tahu terima kasih, nenek Zong meninggal mendadak. Sekarang bencana langit datang. Keluarga Zong kena bencana langit, segera hancur. Apa kalian benar-benar mau melihat keluarga Zong hancur, baru mau berbalik? Bencana langit akan datang, keluarga Zong benar-benar akan hancur. Ibu, jangan dengar omong kosong paman kedua. Bisnis keluarga Zong lancar, sudah di puncak Baicheng. Mana mungkin hancur? Benar, Bibi. Di bawah pimpinan kakak Meizu, bisnis keluarga Zong tersebar di Jingzhou. Sudah berakar kuat, mustahil mati. Adapun nenek tersetrum, pasti karena kabelnya sudah tua, makanya putus dan jatuh. Ini murni kecelakaan. Ah, diam kau. Nenekmu mati kesetrum karena hukuman langit. Di balai ada banyak orang, kenapa kabelnya jatuh tepat ke nenekmu? Karena kebetulan nenekku berdiri di bawahnya. Betul, Zonglong benar. Kematian nenek murni kecelakaan. Meski kematiannya membuat keluarga Zong berduka, tapi kita harus ubah duka jadi kekuatan. Buat keluarga Zong lebih maju dan kuat. Bukan menyerahkan harta keluarga ke orang lain, jadi pengkhianat keluarga. Kakak ipar, kini keluarga Zong bukan soal kuat atau tidak. Ini masa hidup dan mati. Sebagai nenek keluarga, apa kau hanya akan diam melihat keluarga Zong hancur?
Paman kami sudah bilang nenek tersetrum listrik hanya kecelakaan, tapi kau terus-terusan ingin memberikan harta keluarga Zong pada anak haram. Apa ada hubungan gelap antara kau dan Jiang Yan? Zong Kun, ternyata kau melindungi Jiang Yan karena berkolusi dengannya untuk merebut harta keluarga Zong. Hatimu begitu kejam. Kau... Jangan memfitnah. Zong Changjong, kau tukar nyawamu untuk keselamatan dan kemakmuran keluarga Zong. Sayangnya, istrimu dan putrimu sangat bodoh. Keluarga Zong pasti binasa. Kau pasti mati tak tenang. Jiang Yan, kau hanya numpang hidup di sini, tanpa sedikit pun rasa terima kasih. Kau malah terus mencela keluarga Zong. Hati nuranimu, apakah sudah dimakan anjing? Benar, kau setiap hari pakai baju putih, bawa payung hitam, berpakaian seperti orang berkabung. Keluarga Zong jadi sial karenamu. Nenek pun tersetrum listrik. Nenekmu tersetrum mati, nasib keluarga Zong punah. Semua ini kesalahan kalian sendiri, jangan salahkan orang lain. Kau bilang tadi keluarga Zong akan punah. Sekarang aku ingin lihat, keluarga Zong jika tidak punah, kami akan gunakan nyawamu untuk memperingati arwah nenekku di surga. Betul, Jiang Yan, kau yang bunuh ibuku. Kau harus gunakan nyawamu untuk memperingatinya. Barulah dia bisa tenang di alam baka. Kau bunuh nenekku, keluarga Zong akan buat kau bayar dengan darah. Diam, diam. Aku mohon pada kalian, jangan omong kosong lagi. Jangan putuskan harapan terakhir keluarga Zong. Nasib anggota keluarga Zong ada di tangan mereka sendiri. Mana mungkin seorang anak mengatur nasib keluarga Zong? Tidak tahu diri, kalian sudah tak terselamatkan. Bukannya kau bilang ada bencana langit? Di mana? Aku ingin lihat. Apakah keluarga Zong yang sedang di puncak benar-benar akan punah? Bencana langit telah tiba. Keluarga Zong hancur total. Putri sulung, buruk sekali. Kompleks pavilion kabut hujan yang dibangun keluarga kita tiba-tiba ambruk. 10 gedung rusak semua, ratusan orang tewas. Apa? Kompleks apa yang ambruk? Apakah ini benar? Benar 100%. Putri sulung, kompleks yang kita bangun ambruk. Kerugiannya sangat besar. Kompleks yang bagus ini kok bisa tiba-tiba rubuh? Ini tidak masuk akal. Meizu, kompleks mana yang rubuh? Dibangun oleh keluarga Zong. Kompleks pavilion kabut hujan rubuh. Apa? Kompleks pavilion kabut hujan? Itu proyek kami. Investasinya puluhan miliar. Rubuh? Meizu, bagaimana ini? Putri sulung, 3 kapal kargo yang kami sewa kena tsunami di laut. Semua tenggelam. Tak ada yang selamat. Kompleks pavilion kabut hujan dan kapal roll-on roll-off, nilainya hampir 95% kekayaan Zong. Sekarang semua musnah, hancur. Keluarga Zong tamat. Keluarga Zong benar-benar tamat. Bencana langit benar datang. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kak Meizu, hadapi tantangan, selesaikan masalah. Keluarga Zong, bisnis sebesar ini, verifikasi dulu, baru perbaiki. Masih ada waktu. Benar-benar. Meizu, cepat verifikasi. Belum tentu sudah tak bisa diselamatkan. Iya, saya verifikasi dulu. Aku perlu tahu kompleks pavilion kabut hujan dan kapal Roro kondisi kerugian yang paling akurat. Putri sulung, kompleks pavilion kabut hujan tidak hanya runtuh, semua binasa. Sekarang kompleks itu sepenuhnya dikendalikan polisi. Ratusan orang tewas. Ganti rugi akan menjadi angka astronomis yang besar. Serius ini? Selain kompleks pavilion kabut hujan, 3 kapal kargo keluarga Zong sudah bernilai miliaran. Kapal-kapal itu juga memuat mobil senilai puluhan miliar. Ditambah ganti rugi kompleks, kerugian akan mencapai 100 miliar yuan. Apa? 100 miliar? Meizu, apa 100 miliar? Kerugian kompleks pavilion kabut hujan dan kapal Roro, ditambah ganti rugi, totalnya 110 miliar. 100 miliar. Total aset keluarga Zong kami hanya sekitar 100 miliar. Kami bangkrut. Harta hanyalah benda di luar tubuh. Bencana yang lebih besar akan menyusul. Tuan Muda Jiang, bencana lebih besar yang kau maksud. Apa itu? Keluarga punah, garis keturunan terputus. Tuan Muda Jiang, tunggu. Kumohon, beri keluarga Zong kesempatan lagi. Selamatkan keluarga Zong. Bisa, Tuan Muda Jiang? Perjanjian telah hancur. Bencana langit telah tiba. Yang menunggu keluarga Zong hanyalah kehancuran. Bencana langit benar-benar datang. Keluarga Zong kami benar-benar tamat. Tamat. Ibu. Kalian... Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Perlahan-lahan mendorong keluarga Zong menuju kehancuran. Sekarang yang menanti keluarga Zong hanyalah jalan kematian. Tuan Muda! Tuan Jiang baru saja meninggalkan keluarga Zong. Langit di atasnya langsung mendung gelap, petir menyambar-nyambar. Sepertinya keluarga Zong sudah diambang kehancuran. Tuan Jiang, tunggu saya. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Saya tahu Tuan adalah orang yang luar biasa. Mereka, orang keluarga Zong, buta dan menggali kuburannya sendiri. Tolong selamatkan ayah saya. Berikan keluarga Wang sebuah kesempatan. Meminta saya turun tangan menyelamatkan orang, harganya sangat mahal. Saya tahu itu.
Asalkan Tuan bersedia menyelamatkan ayah saya, keluarga Wang bersedia mendirikan dana 200 miliar dengan Tuan sebagai penerima manfaat tetap. Leluhur keluarga Wang dulu, demi uang, meratakan makam, merobohkan kuil, membangun gedung, melakukan banyak perbuatan merusak karma, 200 miliar jauh dari cukup. Lebih baik kalian pulang dan siapkan pemakaman untuk Wang Xiongling. Tuan Jiang, asalkan Tuan bersedia menyelamatkan ayah saya rela menyerahkan seluruh harta keluarga Wang. Tolong berikan keluarga Wang sebuah kesempatan. Saya mohon. Saya mohon. Tuan Jiang. Tak kusangka kau cukup berbakti. Tunjukkan jalannya. Terima kasih Tuan Jiang. Mari kita lewat sini. Kepala rumah tangga, sudah saya undang ahli terhebat untuk obati ayah kamu bawa seluruh keluarga Wang dengan upacara tertinggi di gerbang utama Wang sambut dengan meriah. Kepala rumah tangga, orang seperti apa yang mau ke Wang perlu segini? Suruh semua tunggu di sini? Kata Tuan Sulung dia undang seorang yang bisa obati Tuan ahli terhebat. Suruh kita di sini sambut meriah kedatangan ahli itu. Tapi Wang dikutuk langit, semua laki-laki tak hidup lewat 40 tahun. Ayah kini tenaga hidupnya habis sudah di ujung hayat. Benarkah ada ahli terhebat? Kata Tuan Sulung satu kata ahli ini bisa tentukan hidup mati keluarga besar. Tak salah kan? Benar sehebat ini? Kepala rumah tangga pernah lihat dia? Putri, Anda baru pulang. Saya jemput Anda. Saya juga baru tahu kabar ini. Tuan Jiang, sudah sampai Wang. Silakan masuk. Langit gelap gagak meratap. Ini bencana pasti mati. Tak heran Wang Xiongling suruh kamu jemput saya. Kak setengah tahun tak jumpa, rindu sekali. Yan, aku juga rindu. Kak, bukankah kamu undang ahli terhebat? Ahli terhebat mana? Ngomong-ngomong, Yan kepala rumah tangga, aku perkenalkan beliau ini adalah orang luar biasa yang kujemput. Apa? Dia orang luar biasa? Cukup sepatah kata dari Tuan Jiang untuk tentukan hidup mati seseorang. Beliau sungguh memiliki kemampuan membalikkan takdir. Kakak benarkah dia orang luar biasa? Tentu. Kakak tak kusangka setelah setengah tahun, kakak jadi begitu lucu. Ini anak siapa? Lucu sekali. Yan jangan asal bicara. Kakak, jangan bercanda. Kalau dia orang luar biasa, maka aku ratu surgawi. Bencana dari mulut kau hina yang mulia. Hati-hati kau dapat malapetaka. Wah, si kecil kau benar-benar berpura-pura. Yan jangan lancang. Kakak aku cuma lihat wajahnya gemuk dan lucu pengen mencubit. Kenapa kakak segitu heboh? Yan ini Tuan Jiang orang luar biasa, wibawanya tak boleh dinodai. Cepat minta maaf. Kak, begitu meninggikan derajatnya. Jangan-jangan dia anak harammu. Wang Yan, kamu gila? Kamu begitu emosional, ternyata tebakanku benar. Berkata seenaknya pada yang mulia, tidak takut mendatangkan bencana besar? Kuberitahukan, meskipun kau adalah anak haram kakakku, kau tetap harus memanggilku bibi. Kamu berani berakting di depan bibimu? Tuan muda Jiang, adikku dimanja sejak kecil. Kumohon, jangan dihiraukan. Orang dewasa harus membayar atas kebodohan dan ketidaktahuannya. Kecil-kecil imut. Kalau begitu, katakan pada bibimu, aku harus membayar apa? Ringannya cedera berdarah, beratnya mati. Kalung mutiaraku kenapa tiba-tiba putus? Karena kau akan mengalami cedera berdarah. Kamu serius? Tuan muda Jiang, ini adalah harta karun keluarga Wang, 18 pohon di depan kaisar, silakan cicip. Harum dan pekat, ini rasanya. Tuan muda Jiang, di sini masih ada setengah kilo 18 pohon di depan kaisar. Setelah Tuan selesai, saya akan ambilkan lagi. 18 pohon di depan kaisar. Tak ternilai harganya. Keluarga Wang hanya punya 2 kati saja. Biasanya ayah saya pakai untuk minum teh sudah merasa mewah. Kakak saya malah memberinya 1 kati sekaligus. Tak takut sakit perut? Nona, Tuan muda Jiang ini agak aneh. Jangan asal bicara. Aneh apa? Pot bunga tadi hanya kecelakaan. Aku tak percaya seorang bocah kecil mana mungkin punya kemampuan menguasai nasib. Aneh, kenapa tatapan Jiang Yan membuatku gelisah? Tehnya cukup enak. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan, sudah kau ingat semua?
Tenang, Tuan Muda Jiang. Sudah saya ingat semua. Tuan Muda Jiang, kedepannya makan harus pakai mangkuk porselen putih dinasti Tang. Saat mandi, harus pakai mata air salju Gunung Ju. Harga mata air salju Gunung Ju lebih mahal dari emas. Bahkan keluarga kami, keluarga kaya raya, biasanya untuk seduh teh saja sudah merasa mewah. Dia malah pakai untuk mandi. Benar-benar belum pernah dengar. Selain itu, pakaian Tuan Muda Jiang harus pakai sutra ulat langit, dijahit tangan. Makanannya harus hidangan langka lezat, dan tak boleh sama setiap hari. Baik. Tuan Jiang Gongzi selain ini, apakah Tuan butuh yang lain? Sementara ini, cuma ini saja. Yang lainnya, nanti ku beritahu jika teringat. Baik. Manusia biasa ingin membalikkan hidup dan mati. Perlu satu nyawa tukar satu nyawa. Leluhur keluarga Wang merusak makam dan kuil, merusak terlalu banyak karma. Wang Ximing ingin menyelamatkan Wang Xiongling, harga ini tak mampu dibayarnya. Maka hanya bisa menggunakan harta duniawi untuk mengganti. Kepala rumah tangga, mangkuk porselen putih dinasti Tang ini, dan hidangan mewah, lupakan saja. Mata air salju Gunung Ju ini, dan sutra ulat langit, semuanya barang langka di dunia. Jiang Yan bahkan pakaiannya harus ditenun dari sutra ulat langit. Mandi pun harus pakai air Gunung Ju. Dia ini, mulutnya selebar gerbang istana. Permintaan Tuan Jiang Gongzi memang agak berat. Mata air salju Gunung Ju, 1 juta per kaki. Sutra ulat langit terbaik, 1 juta per tile. Dari mana keluarga Wang mendatangkan untuk mengobati ayahku seorang ahli luar biasa? Jelas-jelas mendatangkan cucu kecil yang manja. Kepala rumah tangga, yang kukatakan tadi sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas, cepat laksanakan. Baik, Tuan Muda. Tuan Jiang Gongzi, silakan minum teh. Ibu sekarang kompleks pavilion kabut hujan dan kerugian kapal Roro, ditambah ganti rugi totalnya mencapai 110 miliar rupiah. Kerajaan bisnis keluarga Zong yang besar runtuh. Keluarga Zong bangkrut total. Keluarga Zong sebenarnya sudah memiliki aset ratusan miliar. Teratas di Baicheng. Bagaimana bisa begini? Mengapa? Karena kalian tidak tahu balas budi mengusir Jiang Gongzi. Semua malapetaka keluarga Zong hari ini adalah buah tangan kalian. Paman, sudah begini, jangan banyak bicara. Hatiku sekarang sudah seperti diremas. Benar, sekarang keluarga Zong tidak hanya bangkrut, tapi juga punya utang besar. Kita semua sedang sedih. Paman, jangan banyak omongan pedas. Jangan buru-buru sedih. Ini baru awal. Paman, apa maksudmu? Apa kalian lupa kata-kata Jiang Gongzi? Dia bilang apa? Jiang Gongzi bilang apa? Paman, cepat katakan. Jiang Gongzi bilang, kontrak sudah hancur, bencana langit akan datang. Yang menunggu keluarga Zong hanya kehancuran. Keluarga Zong sudah seperti ini, seharusnya tidak ada bencana lagi kan? Tapi semua yang dikatakan Jiang Gongzi semuanya jadi kenyataan. Keluarga Zong kali ini rasanya takkan lolos. Uang hanyalah harta dunia. Bencana yang lebih besar akan datang bertubi-tubi. Tuan Muda Jiang, bencana lebih besar yang kau sebut. Akan seperti apa? Keluarga punah, keturunan terhapus. Maksudmu kita akan mati? Mati atau tidak, aku tak tahu. Tapi aku tahu orang keluarga Zong tak akan berakhir baik. Apa? Darah. Cangkir sekuat ini, bagaimana mungkin remuk hanya dengan ditekan? Ini pertanda buruk. Bu, jangan panik dulu. Maizu, bencana langit akan turun. Kita semua akan mati. Keluarga Zong benar-benar tamat. Astaga, Bu, tenang dulu. Mungkin semua yang terjadi pada keluarga Zong belakangan ini hanya kebetulan. Lagi pula, Jiang Yan hanya anak kecil. Mana mungkin dia sehebat itu? Benar, katamu tepat. Hidup mati seseorang mana bisa diprediksi oleh seorang anak. Ya, benar. Ibu terlalu ketakutan. Paman kedua, keluarga Zong sekarang menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi. Sebagai bagian dari keluarga, kau harus hadapi bersama kami. Bukan di sini mengucapkan kata-kata dingin, lalu menciptakan tekanan dan balas dendam psikologis. Kalian merobek perjanjian, menghina kewibawaan Tuan Muda Jiang, sudah melanggar langit. Bagaimanapun menghadapinya, tak akan berguna lagi. Ini bagus sekali. Kenapa baloknya bisa jatuh? Masih perlu ditanya? Bencana langit sudah datang. Bangkrut dan terluka ini baru awal. Bencana yang lebih dahsyat pasti masih menanti di belakang. Benarkah masih akan ada bencana yang lebih besar? Paman kedua, ini cuma balok jatuh. Apa perlu berteriak-teriak begitu menakuti kami? Putri Sulung, ada masalah besar. Tuan Muda Zonglong baru saja loncat dari gedung dan tewas. Apa? Zonglong loncat gedung dan tewas? Zonglong meninggal. Zonglong loncat gedung dan mati. Ini
Ini adalah balasan untuk keluarga Zong yang tidak tahu berterima kasih, mengusir Tuan Muda Jiang. Balasan langsung. Zonglong masih sangat muda, mana mungkin bunuh diri? Pasti karena dia menyinggung Tuan Muda Jiang, jadi kena bencana langit. Zonglong sudah tewas. Selanjutnya segera giliran kita. Tidak, aku tidak mau mati. Siapa yang bisa selamatkan kita? Kami salah, kami benar-benar tahu salah, menyinggung Tuan Muda Jiang, apalagi merobek kontrak dan mengusirnya keluar. Paman kedua, kami benar-benar tahu salah. Cepat pikirkan cara, ada cara apa yang bisa selamatkan keluarga Zong? Tuan kedua, aku sangat menyesal dulu tidak mendengarmu, hingga menyebabkan bencana besar ini sekarang. Tuan kedua, cepat pikirkan solusi, selamatkan kami, selamatkan keluarga Zong. Situasi sudah begini. Kita hanya bisa bersujud minta maaf pada Tuan Muda Jiang. Asal dia bersedia memberi petunjuk. Mungkin keluarga Zong masih ada harapan. Benar-benar. Dulu Tuan Muda Jiang bisa menahan bencana langit untuk keluarga Zong. Sekarang, dia pasti bisa menyelamatkan kita. Kalau Tuan Muda Jiang bisa selamatkan kita, Paman kedua, kenapa kita masih menunggu? Cepat pergi minta dia kembali. Betul, nyawa kita sekarang sudah di ujung tanduk. Tuan kedua, kita harus segera cari Tuan Muda Jiang, jangan sampai terlambat. Keluarga Zong sebelumnya sudah mengecewakan hati Tuan Muda Jiang. Kali ini, harus minta maaf dengan tulus padanya. Jangan sampai membuatnya marah lagi. Kalau tidak, keluarga Zong benar-benar akan binasa. Baik, kami akan minta maaf dengan tulus. Benar, Paman kedua, Paman tenang saja. Meski harus berlutut, sampai kepala berdarah, kami akan membawa Tuan Muda Jiang kembali ke keluarga Zong. Aku tahu, sebentar lagi aku ke sana. Kak, ada apa? Ada urusan mendadak di grup. Aku langsung ke sana. Kepala rumah tangga, tolong bantu aku jaga baik-baik Tuan Muda Jiang. Aku sebentar kembali. Baik, Tuan Muda. Oh ya, Yan penyakit ayah hanya Tuan Jiang yang bisa menyelamatkan. Kau jangan sekali-kali menghina dia lagi. Kalau tidak, aku takkan memaafkanmu. Aku tahu, Kak. Cepatlah urus urusan grup. Ah, bukankah mangkuk ini untuk Tuan Jiang makan? Kenapa dibawa keluar? Tuan Jiang bilang, mangkuk ini dari dinasti Song. Tidak cukup tua, bukan dari dinasti Tang. Jadi suruh aku ganti. Kakakku mengundang Jiang Yan ke keluarga Wang untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Sekarang, belum kulihat dia mengobati siapa-siapa, tapi gaya hidupnya lebih mewah dari kaisar. Putri Sulung, mau kemana? Aku mau tanya dia, sebenarnya datang ke keluarga Wang untuk mengobati orang atau datang ke sini untuk jadi tuan kecil? Nona, Tuan Muda baru saja pesan sebelum pergi, jangan menyinggung Tuan Jiang. Nona, jangan gegabah. Baik, aku tahu. Aku cuma mau tanya dia kapan mau menyembuhkan ayahku. Boleh kan? Tuan sudah koma sampai sekarang, aku juga sangat cemas. Kita tanya Tuan Jiang juga bagus, mungkin yang dikatakan Tuan Muda benar. Tuan Jiang ini memang terlihat agak muda, tapi dia benar-benar master luar biasa yang bisa mengatur hidup mati orang. Ah. Aku tahu, ayo pergi. Jiang Yan, kamu sudah makan dan minum, kapan bisa mengobati ayahku? Aku sudah tinggal di keluarga Wang, aku tak perlu bertindak, ayahmu juga akan sembuh. Apa maksud perkataanmu? Tuan Muda Jiang, perkataanmu ini aku juga tidak paham. Tak disangka, keluarga Wang yang besar ini hanya Wang Siming satu orang yang pintar, sisanya bodoh semua. Kamu bilang siapa yang bodoh? Tentu termasuk kamu. Kamu! Sudahlah, maksudku adalah, aku sudah tinggal di keluarga Wang. Aku tak perlu mengobati, penyakit ayahmu juga akan sembuh sendiri. Aku ngantuk, kalian bisa pergi. Ayahku sekarang sudah seperti lampu minyak yang hampir habis, daya hidupnya menyusut. Kamu yakin tanpa kamu mengobati, dia bisa sembuh sendiri? Betul, kalian mundur, aku mau tidur. Mundur apa? Kamu bicara ngawur di sini, menganggap kami anak 3 tahun? Kamu anak umur 3 tahun apa? Aku tak tahu. Tapi kecerdasanmu dibanding anak 3 tahun nyaris tak lebih tinggi. Jiang Yan, jangan bicara berbelit-belit di sini. Di keluarga Wang, menumpang makan saja sudah keterlaluan. Kupikir kau sama sekali tak punya ilmu pengobatan, apalagi bisa menyembuhkan ayahku. Tuan Muda Jiang, tuan kami koma berat. Fungsi tubuhnya sudah hampir sepenuhnya di ambang kelumpuhan. Jika tidak segera diobati, mustahil bisa sadar. Bahkan jika di ambang kelumpuhan, atau sudah lumpuh total sekalipun, kalau aku bilang dia bisa sadar, pasti dia akan sadar. Omong kosong. Ahli medis Top pernah bilang, ayahku hanya bisa hidup 3 hari lagi. Tapi kau bahkan tak menyentuh ujung jari ayahku sekalipun. Bagaimana mungkin dia bisa sadar? Nona, kami benar. Ahli medis itu memang berkata begitu. Kalau begitu, kalian ingin memanggil ahli medis, seharusnya jangan undang aku. Kau pikir siapa yang mau mengundangmu? Kalau bukan karena kakakku tertutup mata hatinya, siapa mau melayanimu, penipu kecil? Wang Xiongling, kau punya anak laki-laki yang berbakti, tapi punya anak perempuan yang tak berpengetahuan. Ini semua memang takdirmu. Kau anak kecil, dulu numpang makan minum di keluarga Wang, sekarang bicara sinis-sinis. Kau pikir karena masih kecil, aku tak berani menghajarmu? Hajarku, berani-beraninya kau? Kau anak kecil, cuma ikut-ikutan orang pamer dan menipu. Percaya tidak kakimu kupatahkan? Bodoh tak tahu apa-apa, kau sudah tak tertolong. Berani mati.
Nona, kau lukai dia, Tuan Muda pasti marah, Tuan Muda. Jangan kau tinggal di keluarga kami. Tuan Muda langsung setuju, mengeluarkan 20 miliar, buatkan dana untukmu, menyediakan yang terbaik, untuk makan pakaimu. Seperti ini pun, kau tak mau membantu. Ini keterlaluan. Ahli apa dia? Dia cuma penipu kecil. Kalau bertindak, ketahuan bohongnya. Kalau begitu, kalian tak percaya padaku, cari orang lain saja. Berhenti, kau habiskan banyak uang keluarga Wang sekarang mau pergi? Jangan mimpi. Antaraku dan Wang Ximing adalah transaksi. Aku sama sekali tidak ambil untung dari Wang. Kau, bocah kecil, mulutmu lancang sekali, semua omong kosong kau ucapkan. Kesampingkan dulu dana 20 miliar itu. Hidupmu di Wang, makan, pakai, semua cukup untuk biaya keluarga kami setahun. Kau tahu? Apa masalahnya? Memang apa masalahnya? Katakan. Kau di sini begitu lama, habiskan uang Wang sebanyak ini. Apa yang Wang dapat? Nona, kami benar. Aku di keluarga Wang jadi kepala rumah tangga 20 tahun. Tak pernah lihat siapapun dapat perlakuan selevel ini di Wang. Yang namanya pertukaran setara. Tapi kau tak beri apapun pada Wang. Wang mendapat 3 tahun lagi umur untuk Wang Xiongling. Yang namanya nyawa tak ternilai. Wang bayar harga ini tidak terlalu besar kan? Ayahku sudah begini, kau masih jadikan dia tameng. Sungguh keterlaluan. Hari ini, meski kakakku nanti marah, aku akan patahkan kaki si imut ini. Berulang lancang pada Yang Mulia. Pantas ditampar. Ini bagaimana? Aku juga tak paham. Kenapa bisa begini? Si imut, kau yang main serong? Nona, kenapa denganmu? Aku ditampar, kau tak lihat? Itu kau yang tampar diri sendiri. Apakah kamu guna ilmu hitam apa? Wang Xiongling seharusnya bisa hidup sampai usia 70 tahun. Keluarga Wang bisa lepas dari kutukan. Sayangnya, kamu punya anak perempuan yang bodoh. Mana orangnya? Mana Jiang Yan? Nona, sepertinya dia menghilang. Bagaimana mungkin? Dia manusia hidup, mana mungkin hilang begitu saja? Ini tidak masuk akal. Tuan Muda Jiang punya kemampuan luar biasa. Jangan-jangan yang dikatakan Tuan Muda benar. Dia benar-benar orang sakti. Kemampuan apa? Dia bahkan belum setinggi 1 meter. Ini jelas-jelas ilmu hitam. Benarkah demikian? Pasti begitu. Kakakku pasti tertipu oleh ilmu hitamnya. Makanya dia sangat menghormatinya. Yaner, apa? Aku tertipu? Kak, kok cepat sekali pulangnya? Urusan grup, setelah ku selesaikan aku buru-buru kembali. Soalnya yang terpenting sekarang melayani Tuan Muda Jiang. Mana Tuan Muda Jiang? Dia pergi. Kenapa Tuan Muda Jiang bisa pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, kamu menyakitiku. Katakan, kenapa Tuan Muda Jiang pergi? Apa kamu menyinggung perasaannya? Jiang Yan di rumah kita cuma mau makan minum gratis. Makan, pakai, semua minta yang paling mewah. Aku cuma menegurnya sedikit. Dia sendiri marah dan pergi. Jelas-jelas kamu yang membuatnya pergi. Kak, kenapa kamu marah sekali? Aku jadi takut. Kurasa selama ini aku terlalu memanjakanmu, hingga sekarang kamu tidak bisa membedakan benar salah dan bertindak semaumu. Kak, dia di rumah kita hanya mau makan enak tapi tak kunjung mau mengobati ayah. Aku menegurnya. Apa salahku? Tuan Muda ini, sungguh bukan salah Nona. Tuan Jiang ini di keluarga Wang hanya mau bersenang-senang tapi tak mau menyelamatkan Tuan. Ini agak keterlaluan. Adikku masih muda dan tak mengerti masih bisa dimaklumi. Tapi kamu sebagai kepala rumah tangga Wang masa juga tidak bisa bedakan benar salah? Aku sangat kecewa padamu. Kak, jangan salahkan kami sembarangan. Kamu tidak dengar kata-kata Jiang Yan yang menyebalkan. Kalau kamu dengar pasti juga akan memarahinya. Apa yang dikatakan Tuan Jiang? Dia bilang asalkan dia tinggal di keluarga Wang ayah akan sembuh sendiri. Kondisi ayah sudah seperti lampu minyak hampir habis dan dia koma sangat dalam. Jiang Yan berkata begitu, sama saja mempermainkan kita semua. Nona benar, walaupun Tuan Jiang benar-benar ahli luar biasa bisa mengobati Tuan, tetap harus bertindak baru ada kemungkinan bahwa Tuan bangun. Tuan Muda Jiang punya ilmu pengobatan. Apa yang dilakukannya? Mana bisa kami, orang biasa ini, pahami. Kalian berdua bodoh. Urusan besar keluarga Wang dirusak oleh kalian. Kakak, dia cuma penipu. Dia mungkin belum 10 tahun, mana mungkin punya ilmu pengobatan untuk obati ayah? Nona benar. Sejak Jiang Yan datang ke keluarga Wang, selain makan minum dan permintaan aneh, ruangan kakek sekalipun tak pernah dia datangi. Kalau dia benar-benar bisa mengobati Tuan, tak mungkin begini. Kakak, kau ditipunya. Di keluarga Zhong Baicheng aku lihat sendiri. Dengan satu kata, dia tentukan hidup mati seseorang. Dengan satu kata, dia kendalikan kemakmuran keluarga. Apa aku ini tuli dan buta? Kakak. Cukup, sekarang aku hanya ingin tahu, kemana Tuan Muda Jiang pergi? Kemana dia pergi? Kami juga tak tahu. Baik. Kalau begitu, beritahu aku, setelah Tuan Muda Jiang tinggalkan keluarga Wang, ke arah mana dia pergi, boleh kan? Kami sungguh tak tahu, karena dia tak pernah keluar dari keluarga Wang. Wang Yan, sudah sampai tahap ini, kau mau bunuh ayah, bunuh seluruh keluarga Wang, baru puas. Kakak, dia benar-benar tak keluar dari sini? Tuan Muda,
Tuan Muda Jiang ini memang tidak meninggalkan keluarga Wang. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jiang Yan berjalan sampai sini, lalu langsung menghilang. Terbang dan menyelam. Tuan Muda Jiang memiliki kemampuan luar biasa, benar-benar hebat. Yang Jiang Yan kuasai adalah ilmu sihir, bukan kemampuan luar biasa. Dia pasti menyadari identitas penipunya akan terbongkar, jadi menggunakan ilmu sihir untuk kabur dulu. Ilmu sihir apa? Jangan omong kosong di sini. Tuan Muda, keluarga kita berkuasa di Jingzhou. Jiang Yan ini datang ke keluarga Wang untuk menipu. Kemanapun dia lari, kita akan tangkap dia, beri dia hukuman yang setimpal. Cukup. Aku tegaskan sekali lagi, Tuan Muda Jiang bukan penipu. Dia adalah ahli luar biasa yang bisa membalikkan takdir. Tuan Muda, Tuan sudah sadar. Tuan sudah sadar. Benarkah ayah sadar? Ini sungguh bagus. Kamu yakin ayah benar-benar sadar? Benar, Tuan benar-benar sudah sadar. Nona, kenapa? Ayah sadar? Bagaimana mungkin? Sejak Tuan Muda Jiang tinggal di keluarga Wang, secara tak kasat mata telah mengubah nasib ayah dan nasib keluarga Wang. Apa yang tidak mungkin? Ayo. Ayah. Syukurlah kau akhirnya sadar. Kau lama tak sadarkan diri. Aku hampir mati ketakutan. Anakku, aku baik-baik saja. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa tubuhku penuh tenaga. Seperti lahir kembali. Siming. Apakah Tuan Muda Jiang pernah datang ke rumah kita? Ya, Tuan Muda Jiang pernah datang ke keluarga Wang? Laki-laki keluarga Wang tak bisa hidup melewati usia 40. Ini adalah kutukan mematikan. Beberapa kali sebelumnya, saat aku pingsan, aku merasa nyawaku hampir padam. Dalam kondisi seperti itu, di dunia ini, selain Tuan Muda Jiang, tak ada yang bisa menyelamatkanku, Siming. Karena kau bisa bertemu Tuan Muda Jiang, kau akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Terima kasih, ayah. Kedatangan Tuan Muda Jiang ke keluarga Wang adalah kehormatan bagi seluruh keluarga. Cepat, aku harus menemui beliau. Ayah, kau baru saja sadar. Lebih baik istirahat dulu. Jiang Yan cuma anak kecil. Ayah malah memanggilnya beliau. Ayah pasti masih bingung karena sakit. Ayah, pelan-pelan. Ayah, tubuhmu belum pulih. Sekarang yang penting memulihkan tubuh. Lebih baik istirahat dulu. Kau tahu apa? Tuan Muda Jiang adalah makhluk agung. Beliau datang ke keluarga Wang, meski harus merangkak. Aku akan merangkak untuk memberi hormat pada beliau. Ayah, jangan pergi. Tuan Muda Jiang sudah pergi. Apa? Tuan Muda Jiang? Sudah pergi. Awalnya Tuan Muda Jiang di keluarga Wang, tapi ada sesuatu yang terjadi. Dia pergi lebih awal. Siming, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Tuan Muda Jiang pergi? Ceritanya panjang. Siming, waktu kau berhasil mengundang Tuan Muda Jiang ke keluarga Wang, dia tidak bilang akan tinggal? Tuan Muda Jiang berjanji akan tinggal di keluarga Wang. Dia bahkan bersiap menunggu ayah. Setelah bencana hidup mati ayah lewat, baru dia akan menghilangkan kutukan keluarga Wang. Tapi ada yang menyinggung perasaannya, jadi dia pergi lebih awal. Apa? Ada yang menyinggungnya? Siapa yang berani? Ku bunuh dia. Aku akan membunuhnya. Ayah, tenang dulu. Ayah baru sadar, jangan terlalu emosi. Siming, katakan, siapa sebenarnya yang menyinggung Tuan Muda Jiang? Mundur sendiri? Ayah, akulah yang membuat Tuan Muda Jiang pergi karena marah. Kau anak durhaka. Ayah! Tuan! Tidak apa-apa, tadi darahku naik ke kepala. Aku, Wang Xiongling, kenapa punya anak perempuan sepertimu? Ayah, sejak Jiang Yan datang ke keluarga Wang, minum teh harus 18 pohon di depan kaisar, mandi pakai mata air salju Gunung Ju, tapi tidak pernah melihatnya mengobati ayah. Aku benar-benar tidak tahan, lalu kutanyakan padanya, tak disangka dia malah marah. Aku tak tahan hingga menyinggungnya. Jiang Gongzi menguasai nasib baik dan buruk. Tak terhitung keluarga papan atas berebutan memohon beliau tinggal. Kakakmu susah payah mengundang Jiang Gongzi, tapi kau usir dia. Aku benar-benar, gara-garamu, anak durhaka, aku mati kesal. Ayah, tenanglah. Ayah, jangan marah, ini salahku, pukul aku saja. Yan Er. Bukan ayah ingin menyalahkanmu. Keluarga Wang dikutuk langit. Semua pria di keluarga tak bisa hidup lebih dari 40 tahun. Dan belakangan ini, nasib Wang terus merosot. Posisi kami di ibu kota sangat genting. Kau usir Jiang Gongzi, kau celakakan seluruh keluarga Wang. Seserius itu? Mungkin lebih parah dari yang kukatakan. Selama ini, saat Wang bangkit, banyak musuh tercipta. Begitu Wang jatuh, semua akan menghantam. Nanti, semua anggota Wang akan sulit bertahan hidup. Ayah benar, di ibu kota sekarang kekuatan baru bermunculan. Begitu keluarga Wang tumbang, mereka semua akan menyerbu. Kalau memang separah ini, lalu bagaimana? Kita tak bisa pasrah menunggu ajal. Kali ini, aku menyuruh Siming mohon Tuan Jiang ke sini. Bukan cuma untuk menyelamatkan diri, tapi lebih untuk seluruh keluarga Wang. Ayah, maksud ayah apa sebenarnya? Tuan Jiang adalah orang yang ditakdirkan besar. Dia bukan cuma bisa membalikan hidup dan mati, tapi juga menghilangkan kutukan keluarga Wang. Begitu kutukan hilang, peruntungan keluarga pasti berbalik. Aku tak perlu khawatir akan serbuan kekuatan-kekuatan di ibu kota. Pantas saja Tuan Jiang saat pergi berkata begitu. Kepala rumah tangga, apa kata Tuan Jiang sebelum pergi?
Katanya Tuan sebenarnya bisa hidup sampai usia 70 tahun. Kutukan keluarga Wang juga bisa dihilangkan. Tapi Tuan punya putri yang tak tahu diri. Kepala rumah tangga kau... Nona, sampai saat ini, aku harus laporkan keadaan sebenarnya pada Tuan. Untuk memperbaiki keadaan, jangan salahkan aku. Nona, jangan salahkan aku. Tuan Jiang benar berkata begitu. Benar, Tuan. Yan leluhur Wang dulu demi uang meratakan makam jadi tanah, merobohkan kuil buat gedung. Terlalu banyak merusak karma. Hanya Tuan Jiang yang bisa ubah takdir kita. Karena kau sudah usir Tuan Jiang, maka kau harus pergi undang dia kembali. Aku disuruh undang Tuan Jiang? Yan sehari-hari kami memanjakanmu. Mengundang Tuan Jiang kembali ini menyangkut soal hidup matinya seluruh keluarga Wang. Jangan lagi bersikap kekanak-kanakan. Wang Yan, kalau gagal bawa Tuan Jiang kembali, kau akan diusir. Baik, aku pergi. Aku yang pergi. Siming, temani dia. Ya, ayah. Tuan muda, ini jubah merah induk pohon dari teman lama saya. Silakan cicip. Xiaofeng, sudah berapa lama kau melayani saya? Xiaofeng, sudah berapa lama kau melayani saya? Hamba menemani Tuan muda 56 tahun. Selama ini, menurutmu berat atau tidak? Bisa melayani Tuan muda adalah kebahagiaan terbesar hamba. Mana bisa disebut berat? Usiamu sekarang berapa? Sudah 100 tahun. Manusia biasa hidup sampai 100 tahun sudah panjang umur. Benar. Hamba tidak bisa lama lagi melayani Tuan muda. Ambil pil penambah umur ini. Hidup 5 tahun lagi. Terima kasih atas hadiahnya Tuan muda Jiang. Keluarga Zong datang. Keluarga Zong mengkhianati perjanjian, tidak hormat pada Tuan muda Jiang, berani juga mereka datang. Tuan muda Jiang, apakah Anda di rumah? Keluarga Zong datang untuk meminta maaf. Tuan muda Jiang, Zong Meizu mohon ampun. Tuan muda Jiang, ibu rumah tangga keluarga Zong memohon maaf. Aku tak ingin mempersoalkannya. Tak perlu minta maaf. Pulanglah kalian. Pulanglah. Tuan muda Jiang. Tuan muda Jiang, keluarga Zong sudah bangkrut. Nyawa anggota keluarga Zong di ujung tanduk. Kumohon, tolong lagi keluarga kami. Tuan muda Jiang, aku salah sangka. Anggap Anda anak haram ayah. Karena itu banyak menyinggung. Sekarang aku berlutut minta maaf. Mohon ikut kami kembali ke keluarga Zong. Tuan muda Jiang, Anda tinggal di keluarga Zong 3 bulan. Dilihat dari usiaku, bisa dibilang senior Anda. Kumohon, Tuan yang berhati besar, kembalilah. Asal keluarga Zong bisa jaya seperti dulu, saya jamin kebutuhan sehari-hari Anda pasti seperti sebelumnya. Semua yang terbaik. Jadi senior Tuan muda, kau pantas? Nenek, Anda... Aku hamba Tuan muda. Ternyata Anda orangnya Tuan Jiang. Mohon bantuannya, bicarakan hal baik tentang kami. Benar. Sekarang hanya Tuan Jiang yang bisa selamatkan kami. Asal Tuan Jiang mau selamatkan kami, apapun yang harus kami lakukan, kami rela. Kontrak sudah hancur. Bencana langit sudah datang. Tak ada yang bisa ubah takdir lagi. Keluarga Zong sudah tak punya harapan. Maksud Tuan Jiang adalah, keluarga kami tak ada kesempatan lagi. Benar. Keluarga Zong sudah pasti binasa, harus lenyap dari dunia ini. Sangat disayangkan, Zong Changjong rela korbankan nyawanya untuk dapatkan kesempatan bagi keluarga Zong, tapi kalian para bodoh ini sia-siakan begitu saja. Bapak, apa maksud Anda? 100 tahun lalu, keluarga Zong undang biksu jahat untuk membalikan takdir sehingga dapat keberuntungan 100 tahun. Tapi begitu 100 tahun habis, keluarga Zong akan kena balasan. 100 hari lalu, Zong Changjong dengan seluruh jasa dan nyawanya mohon pada Tuan Jiang buatkan payung Qiankun untuk halangi bencana langit bagi keluarga Zong. Sayangnya, kalian para imut ini sama sekali tak hargai. Jadi maksud Anda, payung hitam yang dibawa Tuan Jiang ada hubungannya dengan ayahku? Tentu ada hubungannya. Di payung itu ada roh Zong Changjong yang telah dimurnikan. Artinya, Zong Changjong gunakan nyawanya untuk menarik bencana langit. Tuan Jiang, dengan kekuatannya sendiri, menipu langit dan bumi, melindungi keluarga Zong dari bencana. Tapi kalian malah bodoh seperti anak kecil. Ternyata, alasan keluarga Zong terbebas nasib buruk, bisnis mulai lancar bukan karena aku pintar mengelola, tapi ayah tukar dengan nyawanya. Pantas Changjong meninggal tiba-tiba. Ternyata dia gunakan nyawanya selamatkan nyawa keluarga Zong.
Kami benar-benar salah. Kami sungguh mengecewakannya. Manusia ingin membalikan takdir, selain bisa tukar dengan nyawa, tak cukup. Perlu tukar dengan harta duniawi. Zhong Changzong ingin dengan satu nyawanya selamatkan seluruh keluarga Zhong. Jelas tak cukup, makanya Tuan Jiang suruh dia dirikan dana. Sayangnya, kalian si kecil imut ini malah tuduh Tuan Jiang anak haram Zhong Changzong. Benar-benar keterlaluan. Tuduh Tuan Jiang anak haram Zhong Changzong benar-benar keterlaluan. Changzong dengan nyawanya selamatkan keluarga Zhong. Tapi kami malah lukai dan hina Tuan Jiang. Kami benar-benar bodoh sekali. Kakak ipar Meizu. Sudah begini keadaannya. Semua ini kesalahan keluarga Zhong sendiri. Kita pergi. Ayo. Tuan Muda, akhirnya beberapa orang menyebalkan ini berhasil diusir. Sekarang bisa tenang. Tak akan tenang, ada yang datang lagi. Yan, nanti saat bertemu Tuan Jiang, kamu harus minta maaf dengan tulus. Jangan lagi bersikap seperti putri sulung manja. Aku mengerti, Kak. Tenang saja. Tuan Jiang, keluarga Wang membawa 2 batang emas dan buku tabungan triliunan. Kami mohon Tuan Jiang beri keluarga Wang kesempatan lagi. Bocah Wang, kau kira Tuan Muda akan tertarik dengan barangmu? Bapak tua, Anda adalah... Sudah pasti, dia pastilah kakek Tuan Jiang. Aku bukan kakek Tuan Muda, aku hanyalah pelayan Tuan Muda. Anda benar-benar bukan kakek Tuan Jiang? Tuan Muda telah melintasi sungai panjang hidup dan mati. Di dunia ini, jangan katakan kakek, bahkan orang yang berkualifikasi menjadi teman Tuan Muda pun tidak ada. Di hadapan Tuan Muda, orang sehebat apapun hanya bisa menjadi cucu. Orang sehebat apapun hanya bisa menjadi cucu. Apa yang kau tertawakan? Yan, diam! Bapak tua, adikku ini terlalu muda, jadi kurang mengerti. Mohon jangan dihiraukan. Tuan Jiang adalah orang suci, barang-barang ini pasti tak dihargainya. Ini hanyalah sedikit rasa hormat keluarga Wang. Yan, cepat berlutut. Jiang Gongzi, adik saya, Yan dahulu masih muda dan tak tahu diri. Seluruh keluarga Wang sangat menyesal. Ayah saya menyuruh saya dan adik Yan bersujud memohon ampun. Harap Anda beri keluarga Wang kesempatan lagi. Jiang Gongzi, saya tahu salah, mohon maafkan saya. Beri saya kesempatan lagi. Harap Jiang Gongzi beri kami kesempatan untuk mengundang Anda. Hilangkan kutukan keluarga Wang. Sudah, jangan buang-buang tenaga lagi. Jiang Gongzi tak akan kembali ke keluarga Wang. Jiang Gongzi, jika Anda mau beri keluarga Wang kesempatan lagi, saya dan adik Yan rela mengabdi pada Anda melayani seumur hidup menjadi hamba Anda. Saya bersedia mengabdi pada Tuan, mengabdi seumur hidup, menjadi pelayan Tuan. Kakak, kamu bicara apa? Bagaimana mungkin kita mengabdi pada orang lain? Yan kamu telah menyinggung Tuan Jiang. Hanya dengan menjadi budaknya, mengabdi seumur hidup, baru kamu bisa menebus dosamu. Bagaimanapun juga saya, Putri Sulung Wang. Kalau ini tersiar, bukan main malunya. Kamu benar-benar mengada-ada. Ingin jadi budak Tuan Jiang? Kalian belum cukup kualifikasi. Apa katamu? Ku bilang, ingin jadi budak Tuan Jiang butuh keberuntungan besar. Cepatlah, bawa barang-barangmu, pergi. Kenapa antaraku dan keluarga Wang, jodoh, masih belum putus? Oh, begitu rupanya. Masuklah. Terima kasih Tuan Jiang. Keluarga Wang telah menyinggung Tuan. Kenapa Tuan mengizinkan kedua anak itu masuk? Ada apa ini? Yan kamu dengar? Tuan Jiang bersedia mengizinkan kita masuk ke kediaman Shed. Cepat pergi. Kakak, aku Putri Sulung terhormat. Mana bisa jadi budak orang? Tidak, tidak mungkin. Kak, aku cuma setuju datang minta maaf ke Tuan Muda Jiang bukan buat jadi budaknya. Ini tak kusetujui. Tanpa Tuan Muda Jiang membalikan takdir, keluarga kita di Jingzhou takkan punya tempat lagi. Apa kau mau hancurkan seluruh Wang demi egoismu? Mau? Tapi aku... Tak ada tapi. Wang telah membesarkanmu, melindungimu bertahun-tahun. Kini Wang merosot. Hanya Tuan Muda Jiang bisa membalikan takdir. Saatnya kau berkorban. Bocah Wang ini tak biasa ya. Berenanya datang rebut pekerjaan orang tua seperti aku. Hormat pada Tuan Muda. Bangunlah semua. Terima kasih Tuan.
untuk jadi budakku, melayaniku di sampingku. Kalian harus banyak belajar dari Xiaofeng. Ya, Tuan. Terima kasih pujian Tuan. Dapat melayani Tuan adalah keberuntungan hamba. Jiang Yan bilang begitu, seolah kita sangat ingin jadi budaknya. Aku dan kakak kan tuan dan nona yang dimanjakan. Sungguh sial. Kau... Xiaofeng, kau sudah ratusan tahun. Beberapa pekerjaan saatnya diserahkan ke yang muda. Ya. Tuan. Tuan keluarga Wang dikutuk. Kini nasibnya merosot. Aku berani mohon Tuan Muda tolong keluarga Wang hapus kutukan. Selamatkanlah kami. Baik, nanti setelah tidur siang aku ke keluarga Wang. Kalian pulang istirahat dulu. Terima kasih, Tuan. Kamu tinggal, pijat kakiku. Aku, Hari ini layani Tuan Muda baik-baik. capek sekali. Si kelinci, jahat sekali, licik sekali, berani merebut pekerjaanku. Sungguh kesal. Si kelinci yang disebut si tua, jangan-jangan kakakku? Jadi budak Tuan Muda adalah kehormatan terbesar hidupku. Aku harus cari cara untuk mengusir kedua kelinci itu. Tua ini berebut jadi budak orang, katanya itu kehormatan. Benar-benar pikun. Yaner. Kak, ada apa? Setelah Tuan Muda tidur siang, dia akan ke keluarga Wang hapus kutukan. Ayah baru sadar, jangan terlalu lelah. Kamu pulang dulu ke keluarga Wang siapkan upacara. Kalau begitu, aku pulang dulu, Kak. Bagaimana penempatan Yan? Ayah, tenang saja. Sudah aku atur semuanya. Baik itu upacara penyambutan maupun kebutuhan sehari-hari, semuanya dari keluarga Wang dengan standar tertinggi. Bagus kalau begitu. Keluarga Wang ini dikutuk langit. Tak hanya para lelaki keluarga, tak bisa hidup melewati 40 tahun. Hanya Tuan Jiang yang bisa untuk keluarga kita membalikan takdir. Harus diperlakukan sebagai tamu terpenting keluarga Wang. Layani dengan baik. Ayah, aku mengerti. Kakak dan aku sudah jadi budak Jiang Yan. Ini bukan memperlakukannya sebagai tamu terbesar, tapi memperlakukannya seperti leluhur. Tuan, buruk! Ada orang buat keributan di keluarga Wang. Siapa berani buat keributan di keluarga Wang? Seorang pria tua. Apa tujuannya? Dia berteriak-teriak bilang Tuan Muda dan Nona merebut mata pencahariannya. Dia datang cari Tuan untuk minta tanggung jawab. Bilang aku dan kakak merebut mata pencahariannya, jangan-jangan pria tua itu? Siming dan Yan mana mungkin merebut rezeki orang. Dia mungkin miskin hingga gila. Datang ke Wang mencari masalah. Sudah tua, kasihan juga orangnya. Kasih sedikit uang usir dia saja. Kami beri uang dia buang, tak mau pergi bahkan lukai beberapa orang. Umurnya terlalu tua tanpa izin, tak berani bertindak. Dia tak mau uang mau apa? Dia teriak-teriak mau cari bapak bilang Tuan Muda dan Nona tak kembalikan rezekinya tak akan berhenti dengan Wang. Suruh masuk. Yan suruh orang tua masuk buat apa? Aku kenal dia, pergilah. Baik Nona. Tak sangka orang tua ini berkeras begini datang ke Wang cari ayahku. Kayaknya dia sakit parah. Kita berbuat baik antar ke rumah sakit. Yan dia siapa sebenarnya dia? Aduh, seorang kakek malang yang jadi budak orang kini karena tua dipecat. Jadi sakit jiwa. Sudah gila. Oh, ternyata orang gila pantas saja berani semaunya di keluarga Wang. Kakek ini, bertahun-tahun jadi budak kini tak ada yang andalkan. Nanti kita antar dia ke rumah sakit. Tuan Nona orangnya sudah dibawa. Wang Xionglin, kau brengsek, kau suruh anakmu rebut rezekiku hari ini. Kalau tak beri penjelasan, aku tak akan berhenti. Aku... Berani? Kau, kakek, berani tak sopan pada ayahku. Kau sehari-hari sinting. Tak apa aku maafkan, tapi kau berani memaki ayahku. Ini keterlaluan. Kau sekarang harus minta maaf padanya. Rebut rezekiku, tak beri penjelasan. Hari ini tak cuma akan memakinya brengsek ini, aku juga akan pukul dia.
Bagaimana bisa dia? Berani, kakek, kau masih berani bicara kasar. Kau pikir karena kau tua, aku tak berani hajarmu? Yaner, bukan. Ayah, dia cuma kakek. Jangan dihiraukan kakek. Lihat ayahku, seluruh tubuhnya gemetar. Sampai begini. Semua karena kau buat marah. Tidak, bukan. Ayah, jangan katakan lagi. Hari ini aku masih berniat baik mengantarmu ke rumah sakit. Tak disangka, kau malah tak tahu terima kasih. Hari ini aku takkan melepaskanmu. Wahai putriku tersayang, aku bukan marah. Aku ketakutan sampai begini. Wang, bagaimana pendapatmu? Ini. Wang Xiongling dari keluarga Wang hormat pada Tua Feng. Kehadiran Anda di keluarga kami membuat keluarga kami bersinar terang. Ayah, dia cuma orang tua gila. Apa yang kau lakukan? Diamlah. Ini adalah pemimpin keluarga Feng, keluarga nomor 1 di Daxia Tua Feng. Apa? Dia Tua Feng? Benar keluarga Wang bisa seperti hari ini. Semua karena bantuan keluarga Feng dulu. Cepat minta maaf pada Tua Feng. Keluarga Feng berkuasa di Daxia penerus. Keluarga Feng adalah sosok di puncak piramida tertinggi. Jika Anda benar Tua Feng, lalu mengapa bersedia jadi budak orang? Bisa menjadi pelayan tuan muda mengikuti beliau. Itu adalah kehormatan seumur hidupku. Tuan muda Jang sihir apa sebenarnya yang bisa membuat Anda orang berkuasa seperti ini mengikutinya setia? Tuan muda melintasi sungai hidup mati, menguasai hidup dan mati dunia. Satu kata bisa menghidupkan segala sesuatu. Satu kata bisa memusnahkan segala sesuatu. Setiap orang yang mengikuti Tuan Muda bukan orang biasa. Kamu cuma anak kecil dan Wang Ximing itu kalian pantas. Menguasai hidup dan mati, mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu. Lalu, apa dia masih manusia? Dia adalah dewa yang menguasai segalanya. Aku hanya tahu Tuan Muda Jiang adalah orang yang sangat hebat. Tak kusangka dia ternyata sudah sekuat ini, sampai kepala keluarga Feng menjadi budak. Keluarga Wang kali ini untung besar. Tua Feng, kalau begitu, Anda dan anak-anak saya astaga, sama-sama budak Tuan Muda Jiang, berarti kita orang dalam. Siapa bilang orang dalam denganmu? Aku tanya, suruh anakmu tinggalkan Tuan Muda, setuju atau tidak? Ini. Xiaofeng, kau melewati batas. Tuan Muda, maafkan hamba. Hamba hanya ingin selalu menemani Tuan Muda, melayani Tuan Muda. Berkumpul dan berpisah itu tergantung jodoh. Segala sesuatu di dunia ini begitu. Tuan Muda, hamba... Nenekmu bernama Ye Feng? Benar Tuan Muda, nenek hamba memang Ye Feng. Nah itu dia, Ye Feng pernah melayaniku selama 10 tahun. Aku pernah berjanji padanya, memberi kesempatan pada keturunannya. Karena begitu, kedua anakmu kelak ikut aku saja. Terima kasih Tuan Muda. Hari ini Wang Kutukan terangkat kembali makmur 100 tahun ke depan. Terima kasih Tuan Muda Jiang. Setelah berbaktimu ini pil penambah umur. Kau hidup 10 tahun lagi, nikmati sisa hidupmu. Terima kasih Tuan Muda. Pil penambah umur konon pil legendaris ini dari Dewa. Tuan Muda Jiang, Anda siapa? Aura ungu dari timur keluar Hangu ke barat. Entah berapa tahun tak kusebut namaku sendiri. Ternyata Anda...